Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fabian Kinar Ukturaisa dari mahasiswa Universitas Darussalam Guntur, program studi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan membahas tentang apa itu LGBT, sejarah LGBT dan tentang atau isi dari apa itu LGBT ya, atau perkawinan sejenis. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa membahas, untuk bisa berbicara di depan teman-teman semua. Oke, kita langsung kepada bukunya ya. Di sini saya membawakan buku yang berjudul Al-Misliyatul Jinsiyah Bainal Islam wal Almaniyah. Al-Misliyatul Jinsiyah itu yang artinya perkawinan sejenis ya. Perkawinan sejenis bainal Islam wal Almaniyah, menurut Islam dan sekuler ya. Almaniyah itu sekuler. Oke, kita langsung kepada pengarangnya, yaitu Ahmad Toha. Ismul mu'allaf, nama pengarangnya adalah Ahmad Toha, dan bahasa bukunya adalah Arab. Adadus safhat ada 205 halaman. Dan sanatun nashr dan tahun dicetaknya adalah 2021 Masehi. Oke, kita langsung kepada fihrisnya ya teman-teman. Fihrisnya itu, fihris adalah daftar isi. Ada muqaddimah, tabi'atul Islam, al-Islamu yahkum, Daurul Muslim, Tabi'atul Almaniyah, Al-Falsafah Al-Ghurbiyyah Al-Almaniyah, dan saya bawah ya. Di sini saya akan memilih tema ini, Kaifa tamu tatbi'il misliyah al-jinsiyah fil ghurbi. Ya. Baik, akan saya buka. Nah, Kaifa tamu tatbi'il misliyah al-jinsiyah fil ghurbi. Jadi artinya kaifa itu adalah bagaimana tamu tatbi'il misliyah al-jinsiyah fil ghurbi. Bagaimana penyimpangan seksual itu dibentuk di barat ya. Fil ghurbi itu di barat. Jadi pertama-tama kita awal dari homoseksuality atau LGBT itu dari barat itu bagaimana ya, dari pandangan sekuler. Awalan tashkilul mustalah, yang pertama ada pembentukan istilah homoseksuality. Nah, fal Islam yusamma hadhil fahishah bi'amali qaumi Lut aw syuzudu 'anil fitrati sawiyah aw al-fahishati asyadatul khabithah aw al-qaumil mujrimin aw al-qaumil 'aduna al-mujawazuna al-lahdi wal fitrati aw al-mu'tafikatul khati'ah al-hawiyah, isyaratu ila tadmiri madainu qaumi Lut faj'ila 'aliyaha safilaha kama ja'a fil hadits bi isnadi hasan mal'unun man 'amila bi 'amali qaumi Lut. Wa fi riwayatin ukhra in akhwafa ma akhafu ala ummati 'amalu qaumi Lut.
Jadi fal Islam, dalam Islam itu yusama hadil faisyah, disebutkan ya. Jadi faisyah itu adalah yang artinya perbuatan yang keji atau perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk ini dinamakan di dalam Islam itu amalu qaumi Lut, aktivitas atau pekerjaan yang pernah dilakukan kaum Lut pada masanya, bukan nabinya tapi kaumnya ya. Atau au syuzudu anil fitrati sawiyah. Asyuzudu itu penyimpangan dari kata syadun, menyimpang, anil fitrati sawiyah, dari fitrah yang lurus. Fitrah itu fitrah as-sawiyah itu lurus. Jadi asyuzudu anil fitrati sawiyah, penyimpangan dari fitrah yang lurus. Jadi tidak sebagaimana fitrah biasanya, yang biasanya kawin lawan jenis, tapi ini kawin sama jenis. Itu itu merupakan fitrah yang sangat menyimpang dari kemanusiaan dan dari keagamaan. Awil fahisyati syadatul khabisah, atau al fahisyatu syadatul khabisah. Fahisyah itu yang tadi ya, perbuatan keji yang menyimpang dan menjijikkan ya, yang sangat, atau al khabisah tercela ya. Al fahisyatu syadatul khabisah, perbuatan buruk atau perbuatan keji yang menyimpang dan tercela, sudah menyimpang, tercela bagi Allah ya. Awil qaumil mujrimin, atau kaum, adalah kaum atau kaum al mujrimin, kaum-kaum yang berdosa. Awil qaumil mujrimin, kaum-kaum yang berdosa. Awil qaumil adunal mujawazuna lahdi wal fitrah, atau kaum yang melampaui batas. Awil adunal mujawazuna, al mujawazuna itu udah kaum yang merupakan melampaui batas, al-lahdi, dan menyimpang dari fitrah, al-lahdu wal fitrah ya. Au al-mu'tafikatul khati'ah al-hawiyah. Al-mu'tafikat, perbuatan yang menjijikkan dan yang rusak, itu istilahnya ya. Al-mu'tafikatul khati'ah al-hawiyah, dan menjijikkan, rusak lagi. Isyaratu ila tadmiri madain qaumi Lut fad'ina 'aliha safilah. Isyarat bagi, isyarah itu isyarat bagi, ila tadmiri madain, rusaknya atau hancurnya kota-kota yang didiami kaum Lut, dari segala beserta segala yang ada di dalamnya. Madain tuh jam'u min Madinah, jamak dari Madinah, kota-kota ya. Itu adalah sebagai isyarat ya terhadap kehancuran kota kaum Lut beserta segala yang ada di dalamnya. Kama ja'a fil hadis bisnadi hasan. Jadi dalam Islam itu sangat diharamkan, bahkan sangat sangat dilaknat bagi Allah itu berkawin sama jenis. Mengapa? Karena Allah sudah menciptakan dua jenis manusia agar bisa saling melengkapi, bisa saling mengasihi, menyayangi ya. Jadi misalkan pria dan pria, wanita dengan wanita, apakah itu bisa menghasilkan sebuah anak, atau apakah itu bisa menjadi keluarga yang harmonis ya? Karena memang sifat manusia itu berbeda-beda, walaupun sama jenis tapi sifat manusia itu berbeda-beda. Memang karena Allah sudah merancang atau menuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa sifat pria dan wanita itu berbeda, tetapi bisa saling melengkapi ya. Tetapi jika pria dan pria itu ya memang sifat berbeda, tetapi sifat itu tidak bisa saling melengkapi ya, tidak bisa saling mengasihi ya. Jadi Allah sudah merancang bahwa
pria dan wanita itu bisa saling melengkapi, tidak bukan sama jenis, ya. Ja'a fil hadis bisnadi hasan, ini juga ada hadis, ya, yang berbunyi mal'unun man amila bi amali qaumi Lut. Jadi dilaknatlah, mal'un ya, la'ina yal'anu, dilaknat orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Lut, ya. Man amila tuh yang mengerjakan bi amali qaum Lut, pekerjaan kaum Lut, ya. Jadi dulu sejarahnya kaum Lut juga pernah melakukan itu, dan kota dan isinya rumahnya tuh diazab oleh Allah, ya. Mafi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut, sungguhnya yang paling aku khawatirkan atau takutkan, ya. Inna akhwafa, sungguhnya yang paling aku khawatirkan, ma akhwaf atau atas sungguhnya yang aku khawatirkan atau aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Jadi Nabi Lut itu kan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tahu mengenai hal ini. Jadi Muhammad apa istilahnya, takut akan umatnya yang ada sifat kaum Lut, ya. Fahadhil musammiyat wa hadha tahdid lil mustalah ala hadha an-nahwi as-sabiq, yuhassimu al-qudyah min bidayatiha wa yuhaddid arkanuha fayushiru ila annaha jarimah kubra tu'biru anna al-halikin al-la'na al-mujrimin wa kullu tafsir wa tafri' wa tashri' huwa bina'u ala hadha al-istilah wa tasmiyah. Amma fil awwal fatasmiyatul fahisha asyhadah hiya homosexuality wa hiya kalimatu min maqtu'ain homo wa ta'lil mumathilah wa sexuality ta'lin nasyat al-jinsi fayakunu ma'na wa mustalah homosexuality wa mislail jins awil misliyatul jinsiyah wa tamma nahdu hadzal mustalah fil qarni at-tasi' asyar taqriban, ya. Fahadzil musammiyat, penyebutan ini, wa hadza tahdid lil mustalah ala hadzal nahwi as-sabiq, serta penentuan istilah dan cara seperti ini menggambarkan persoalan tersebut itu dari sisi hakikatnya, ya. Yahsumul qudyah min bidayatiha wa yuhaddid arkanuha, ya, batas-batasnya, yuhaddid arkanuha, batas-batasnya dan pilar-pilar keagamaannya itu sudah rusak. Fayushiru ila annaha jarimah, yang menunjukkan, fayushiru menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah jarimah kubro. Jarimah kubro adalah dosa yang besar, yang sangat besar, ya. Jarimah kubro tu'abiru annal halikin al-la'na al-mujrimin, jadi menggambarkan kebinasaan para pelakunya, al-la'na al-mujrimin, kebinasaan karena Allah telah melaknat al-mujrimin, pelaku-pelakunya tadi yang berdosa, ya. Wa kullu tafsili wa tafri' wa tashri' wa kullu, dan seluruh perincian ini, wa kullu tafsil wa tafri' wa tashri', seluruh perincian hukum dan penetapan syariat, ya, dibangun di atas
istilah dan penamaan tersebut ya. Wa bina'u ala hadzal istilah wa tasmiyah, dibangun di atas istilah dan penamaan tersebut. Wa bina'u ala hadzal istilah wa tasmiyah. Amma fil ghurbi, adapun di barat, fatasmiyatul fahisyah asyadah, penamaan dari homoseksuality ini di barat itu al-fahisyah asyadah, perbuatan yang menyimpang tadi, maksudnya ya, al-fahisyah, perbuatan keji yang menyimpang, ya homoseksuality, itu adalah homoseksuality ya. Penamaan di barat yang kalau kita namakan di dalam bahasa Arab itu fahisyah asyadah ya, perbuatan keji yang menyimpang. Tapi kalau di barat penamaan tersebut ama fil ghurbi, homoseksuality, wahya kalimatun min maqtu'ain, kalimah diambil dari dua kata, homo wa ta'dil mumathilah ya. Homo itu adalah sejenis ya, wa sexuality ta'dil nasyat al-jinsi, aktivitas seksual ya. Jadi bisa disimpulkan di sini adalah homo itu sejenis ya, wa sexuality ta'dil nasyat al-jinsi, aktivitas seksual. Fayakunu ma'na wa mustalah homoseksuality wa mislal jinsi. Jadi makna dari kedua kata tersebut secara istilah adalah homoseksuality wa mislal jinsi, ya homoseksuality, mislal jinsi, perkawinan jenis atau al-misliyah al-jinsiyah ya, perkawinan jenis juga. Wa tamma nahta hadzal mustalah fil qarni tasi' asyar taqriban, dan istilah ini dibentuk dan diperkenalkan di abad ke-19 ya, fil qarni tasi' asyar taqriban. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah di barat itu yang dinamakan al-fahishatus syadah atau perbuatan yang keji dan menyimpang ini bisa disebutkan dari homoseksuality, dari bahasa Inggris ya, yang homo yang artinya al-mumathilah, sejenis gender, pria dan pria dan wanita dengan wanita, itu dinamakan homo. Dan sexuality itu adalah aktivitas seksual ya, an-nasyatul jinsi ya. Di sini ada an-nasyatul jinsi. Ini juga ini. Nah, dan penamaan ini atau istilah ini diperkenalkan ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Wala'alla awwala man hawala tajmil mustalah syujud wa naqluhu min as-sudumi wa qawaninaha allati kanat tujrimu hadzal fi'li fi awruba ya, ila ma'ani tajmiliyah bari'ah tabi'iyah huwa syadhu al-mulhad Karl Heinrich Ulrich 1825 sampai 1895. Wa wada'a lahu ta'rifatu jadidah mustanidah ala asatiru yunaniyah. Nah, wala'alla awwala man hawala tajmil mustalah syuzud wa naqluhu min as-sudumi, dan upaya pertama wala'alla awwala
ya. Upaya pertama man hawala tajmini, untuk mengganti istilah asyuzud, ya, penyimpangan, dan memindahkannya dari istilah sodomi serta dari hukum-hukum yang mengkriminal allati kanat tujrim, yang mengkriminalkan hadzal fi'li fi Eropa, yang mengkriminalkan perbuatan itu di Eropa. Jadi ada upaya pertama untuk mengganti istilah penyimpangan dan memindahkannya dari istilah sodomi serta dari hukum-hukum yang mengkriminalkan perbuatannya, itu di Eropa. Jadi dulu itu sempat disebut sodomi sebelum ada istilah homosexuality atau LGBT, ya. Ada upaya, jadi di sini ada dalangnya atau orangnya yang berupaya untuk mengganti istilah penyimpangan ini atau perbuatan keji ini dan memindahkannya dari kata sodomi serta dari hukum-hukumnya yang di dalamnya dan tentang di dalamnya dan pikiran-pikiran orang yang ada di dalamnya yang mengkriminalkan perbuatan itu di Eropa. Ila ma'ani tajmiliyah bi bari'ah tabi'iyah wasyadu al-mulhid, ya, kepada makna-makna ila ma'ani, ya, yang dianggap ila ma'ani tajmiliyah bari'ah tabi'iyah, yang dianggap alami dan netral, ya. Jadi di barat itu perbuatan ini bisa disebut atau sudah disebut alami atau netral, ya. Sangat hal yang lumrah bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang keji ini, gitu, ya. Dilakukan oleh Karl Heinrich Ulrich, ya, Heinrich Ulrich 1825 sampai 1855. Wa wada'a lahu ta'rifatu jadidah mustanidah ala asatiru Yunaniyah, ya. Dia tuh wada'a dan meletakkan definisi wada'a ta'rifat, definisi jadidah, definisi yang baru yang diambil mustanidah ala asatiru Yunaniyah, diambil dari mitologi Yunani. Nah, jadi dia meletakkan definisi atau pengenalan tentang sodomi ini atau LGBT ini yang baru, ya, yang diambil dari mitologi Yunani. Jadi dulu sempat disebut sodomi, ya, LGBT ini, dan ada upaya untuk menggantikannya dari kata sodomi menuju LGBT. Itu orangnya Karl Heinrich Ulrich, dari tahun hidup dari 1825 sampai 1855. Nah, dan meletakkannya dan mengambil definisi yang baru itu contohnya dari mitologi Yunani, ya, teman-teman. Wa amma mustalah biseksual wa ya'ni sana'il jinsi wal maksud izdawahadiyah al-muyul al-jinsiyah ay al-injizab lirrijali wan nisa'u ma'an wa tamma nahtu hadzal mustalah fil qarnil 20. Nah, wa amal mustalah biseksual, dan ada pula istilah biseksual ini, teman-teman. Jadi nggak hanya homoseksual, jadi ada 3, ada homoseksual, biseksual, dan heteroseksual, ya. Nah, wa amal mustalah biseksual itu berarti 2 kecenderungan seksual, ya, wa yakni sana'il jinsi, 2 kecenderungan seksual, ya. Wal maksud, yang dimaksud izdawajiyah al-muyul al-jinsiyah, ketertarikan kepada laki-laki atau perempuan sekaligus, ya.
al-injizab lirijal wa nisa'an, ketertarikan ya, al-injizab itu ketertarikan lirijali wan nisa'u ma'an, ketertarikan terhadap laki-laki dan perempuan sekaligus. Jadi biseksual itu dikatakan tidak normal juga teman-teman ya. Kalau homoseksual itu cinta sama jenis atau suka sesama jenis, lah kalau biseksual itu suka sama jenis dan suka lawan jenis, jadi dua-duanya ya. Misalkan teman-teman pria, misalkan pria suka pria dan pria itu suka wanita juga, nah jadi menyukai dua jenis ya, biseksual itu menyukai dua jenis. Nah, wa tamma nahdu hadzal mustalah fil qarnil 20. Istilah ini mulai diperkenalkan di abad ke-20 teman-teman, di abad ke-20. Jadi di abad 19 tadi baru homoseksual, baru sama jenis ya. Dan di abad ke-20 muncullah sebuah pemikiran lagi, sebuah hal yang baru lagi, yaitu biseksual ya, menyukai sesama jenis dan menyukai lawan jenis. Nah, ini juga parah ya teman-teman. Haram di agama kita bahwa menyukai sama jenis itu haram, apalagi menyukai sama jenis itu haram ya. Apalagi bisa menyukai dua jenis kayak gini ya. Wa amal ashkhas at-tabi'in fatama tasmiyatuhum heteroseksual ay mughayiru jinsian. Dan ada pula sedangkan orang-orang yang dianggap normal kemudian mereka sebutkan heteroseksual. Orang-orang normal seperti orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang normal, yang laki dan perempuan kayak biasanya itu adalah heteroseksual ya. Ai mughayiru jinsian, atau ketertarikan kepada lawan jenis ya. Jadi ini yang normal tuh adalah heteroseksual ya. Jadi yang tidak normal tuh ada homoseksual yang menyukai lawan jenis, ada biseksual yang menyukai dua jenis sekaligus. Nah, ada pula yang heteroseksual itu menyukai lawan jenis, jadi normal ya teman-teman. Hatta la yatimmu husru mafhumut tabi'iyyah ya. Hatta la yatimmu husru mafhumut tabi'iyyah fihim wahdahum litasbihi kullu ashkali syudud wal fahishah hiyal ukhra tabi'iyyah wa kama hum hetero mughayyiruna fa hunaka aidan hum mutamasilun. Nah, hatta la yatimmu hasru mafhum tabi'iyah fihim wahdahum. Nah, dengan demikian hatta la yatimmu hasru mafhum tabi'iyah, konsep normal itu tidak lagi dibatasi pada satu makna saja ya. Tidak dibatasi dengan satu makna saja, tetapi semua bentuk penyimpangan litasbihi kullu ashkali sudut, tapi kullu ashkali bentuk-bentuk ya penyimpangan asyudud wal fahishah, perbuatan-perbuatan yang keji, yal ukhra tabi'iyah, dianggap sebagai bentuk yang alami ya bagi mereka. Semua bentuk yang menyimpang dari agama, semua bentuk keburukan dari agama itu bagi mereka itu hal yang lumrah, hal yang normal bagi mereka ya. Wakama hum hetero mughayyirun, hetero berarti berbeda, dan homo fahunaka idon, homo berarti sama ya. Di sini kita bisa sebutkan kalau yang biasa bapak ibu kita atau orang-orang yang sadar akan masa depan itu orang-orang hetero, bisa kita sebut orang-orang hetero yang berbeda, yang berlawanan jenis, dan homo itu sama jenis ya.
wa yatabayyanu huna mada ahammiyatul mustalahat. Nah, wa yatabayyana, dan di sini wa yatabayyana huna mada ahammiyatul mustalahat wa ma tahmiluhu min dalalat wa hamulah qaymiyah wa mawazin wa tamassuk bil musammiyat as-sahihah laisa tarfan wala naflan wala nafilan bal darurah wa khutwah ula ala tashihil mafahim. Nah, di sini tampak pentingnya wa tabayyana huna mada ahammiyatul mustalahat. Di sini tampak pentingnya istilah-istilah wa ma tahmiluhu min dalalat, makna yang dikandungnya, serta wa hamulah qaymiyah wa mawazin, serta muatan nilai dan pengaruhnya, wa tamasuk bil musammiyat sahihah laisa tarfan wa naflan, berpegang wa tamasuk, ya, berpegang pada penamaan yang benar, bil musammiyat as-sahihah, penamaan yang benar, laisa tarfan wala naflan, bukan sekedar masalah istilah, tetapi merupakan kebutuhan, bal darurah, merupakan kebutuhan mendasar, bal darurah wa khutwati ula, kebutuhan mendasar dan langkah awal, khutwah ula, langkah awal ala tashih, untuk meluruskan konsep-konsep ini, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman ini. Di sana tampak pentingnya istilah-istilah, ya. Istilah-istilah itu penting kawan-kawan, ya. Makna yang dikandungnya serta muatan nilai dan pengaruhnya itu sangat penting bagi kita. Nah, berpegang pada penamaan yang bukan sekedar masalah istilah, ya. Di sini bukan hanya masalah istilah, ya kawan-kawan. Dari istilah tersebut orang akan memahami bahwa perbuatan yang keji bisa dipahami oleh mereka perbuatan yang normal, perbuatan yang lumrah, ya. Jadi jikalau istilah atau definisi itu sudah rusak, maka yang terjadi pemahaman mereka yang salah, ya. Pemahaman istilah-istilah yang benar saja atau penamaan yang benar saja itu kadang orang masih tidak paham, ya, masih mempunyai pemahaman yang berbeda, apalagi mempunyai istilah yang berbeda dan penamaan yang berbeda. Nah, kama yufaddiluna istikhdamu ta'biru same-sex marriage wa ihtisaruhu SSM az-zawaju min nafsil jinsi lita'biri an alaqati zawaju tabi'iyah wa takwinu usrah wasimahu bitabni wa ta'jirul arham alhamdulillah wa ta'jirul arham wal umumah al biologiyah. Nah, wa sayukiduna ala tarsikhi wa tatbi'in mustalahi al hawiyah al jindariyah wa tawajjuh al jinsi, gender identity and sexual orientation, bisurati asasiyah li'annaha satakunu jauharu tatbi'i syujud wa ihtisaru kullu arkanahu wa mubarraratihi wa falsafatihi kama sanubayyinu dzalik la haqqan insyaallah. Di sini ada
Nah, kata kama yufaddiluna istikhdamu ta'bir. Nah, mereka juga lebih menyukai penggunaan istilah same sex marriage, ya, SSM, sebelum adanya istilah LGBT. LGBT itu lesbian, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ya. Waktu sorhu bisa disebutkan SSM, ya. Az-zawaju min, pernikahan sama jenis, az-zawaju min nafsil jinsi, perkawinan sama jenis yang tadi, ya, atau al-misli al-jinsiyah, untuk menggambarkan hubungan yang dianggap sebagai pernikahan yang normal, li ta'biri an alaqati zawaji tabi'iyah. Li ta'biri, ya, untuk menggambarkan, li ta'biri an alaqati zawaji tabi'ah, menggambarkan hubungan yang dianggap yang dianggap sebagai pernikahan yang normal, zawaju tabi'iyah, wa takwinu usrah, pembentukan keluarga, wasimahu bitabni, legalisasi hubungan, ya, wa ta'jirul arham, adopsi anak, wal umumah biologia, dan pembentukan keluarga biologis. Nah, jadi pikiran mereka sudah rusak, ya teman-teman. Bisa kita lihat dari ini, Fadiluna, mereka lebih menyukai istilah same sex marriage, ya, sama itu istilah homosexuality dan same sex marriage, istilah yang sama, tetapi mereka lebih suka menggunakan istilah yang ini, waktu suruh SSM, ya, bisa disingkat sebagai SSM, az-zawaju min nafsil jinsi, atau al-misli al-jinsiyah. Az-zawaju min nafsil jinsi itu perkawinan jenis yang tadi, ya, li ta'biri an alaqati zawaji tabi'ah, untuk menggambarkan bahwa hubungan ini hubungan normal gitu loh, ya, pernikahan yang normal. Wa takwin usrah, pembentukan keluarga, wasimahu bitabni, ya, dan wasimahu bitabni, legalisasi hubungan, ya, di barat tuh dilegali, ya, teman-teman. Hubungannya seperti ini legal, dan mereka percaya bisa membentuk keluarga. Nah, wa ta'jirul arham, adopsi anak, ya, karena itu sama jenis, ya. Bagaimana bisa menghasilkan anak jika tidak ada dua lawan jenis di situ. Wal umumah biologia, dan pembentukan keluarga biologi. Wasayukiduna ala tarsih wa tatbi'i mustalahi. Dan sebagai istilah pokok, tarsih wa tatbi'i mustalahi, al-hawiyah, ya, al-hawiyah al-jindariyah, wa tawaddul jinsi, gender, identitas gender, dan orientasi seksual. Nah, bisurah asasiyah li anna satakunu jauharu tatbi'i syuzud wa ikhtisaru kullu arkanahu wa mubararatihi wa falsafatihi, sebagai istilah pokok karena dalamnya terdapat inti, ya, di anna satakunu jauharu tatbi'i syuzud, terdapat inti dari normalisasi tatbi'i syuzud, penyimpangan, ya, seksual, dan waktu suruh, penyederhanaan seluruh arkan rukun dan atau pilar-pilar serta landasan pemikirannya. Nah, bagi mereka ini hal yang lumrah, ya teman-teman, yang normal, tidak seperti yang diajarkan agama kita bahwa perkawinan sama jenis itu sangat diharamkan, ya, di agama kita, dan tidak bisa dinormalkan dengan pikiran apapun, ya. Bagaimana bisa menghasilkan sebuah anak jikalau jenis yang sama gitu loh istilahnya. Nah, makanya ada istilah ta'jirul arham, itu adopsi anak, ya, yang mereka tidak bisa menghasilkan anak gitu loh.
makanya ada istilah adopsi anak. Nah, wa qadiman fi Auruba kanat tusamma hadhil fahisyah sodomi isyaratu ila madinati qaumi Lut kama ja'at qissatihim fil ahdil qadim wa hiya isyaratu tajrimiyah wa ta'biru mahinu an hadhil fi'lah walakinnahu lam ya'iddu mustakhdiman. Nah, dulu di Eropa perbuatan ini disebut sodomi yang tadi ya, yang saya ceritakan sebelum adanya istilah LGBT. Isyaratu ila maddi dinisbatkan kepada kota kaum Lut. Istilah ini berasal dari kama ja'at qissatun fil ahdil qadim. Istilah ini berasal dari perjanjian lama ya teman-teman. Dan merupakan sebuah wahya isyaratu tajrimiyah, sebuah merupakan sebutan yang keras terhadap perbuatan tersebut. Wa ta'biru mahinu an hadhil fi'lah wa hiya isyaratu tajrimiyah ta'biru mahinu an hadhil fi'lah, merupakan sebutan yang keras terhadap perbuatan tersebut. Walakinnahu lam ya'iddu mustakhdiman an, tetapi sekarang tidak lagi digunakan ya. Jadi dulu di Eropa itu sebelum ada istilah LGBT disebutkan bahwa sodomi itu istilah yang sebelum adanya istilah LGBT isyaratu ila madinati qaumi Lut dinisbatkan kepada kota kaum Lut. Nah, istilah ini berasal dari perjanjian lama. Sodomi itu berasal dari perjanjian lama dan merupakan sebutan yang keras terhadap perbuatan tersebut, tapi sekarang tidak lagi digunakan. Faja'a fi safri takwin wa kana ahlu saduma asyraran wa khutatan ladayya rabbi jiddan. Nah, dalam firman dalam ini wa kana ahlu sudum asyrar, sungguhnya teriakan tentang Sodom dan Gomora. Sudum asyrar bukan waqala robu yang ini. Nah, waqala robu sungguhnya ada firman Tuhan, inna suraha saduma wa amurah qad kasurah wa khutiyatuhum qad azumat jiddan anzilu wa ara hal fa'alu bitamami hasaba surahiha al-ati ilayya wa illa fa'lam. Nah, sungguhnya teriakan tentang Sodom dan Gomora, inna suraha sadum wa gomora qad kasura, ya surah teriakan Sodom dan Gomora itu sangat besar, qad kasura wa khutiyatuhum qad azumat jiddan, dan dosa mereka sangat berat ya, dosa mereka qad azumat jiddan, sangat berat. Aku akan anzilu wa aro, aku akan turun untuk melihat apakah mereka benar-benar melakukan fa'alu bitamam, benar-benar melakukan sesuai dengan teriakan yang sampai kepadaku, wa surya al-ati ilayya wa illa fa'lam, sampai kepadaku, jika tidak aku akan mengetahuinya. Nah ya, walamma lam yakun hunaka nassun sorihan ala indal maqsud bil khati'ah wal fahishatu syadah. Meskipun di sini tidak disebutkan secara eksplisit ya, secara gamblang bahwa yang dimaksud dengan dosa itu adalah perbuatan yang keji, yang menyimpang, namun terdapat isyarat implisit dalam potongan berikut. Mereka memanggil Lot dan berkata kepadanya, di manakah kedua orang laki-laki yang datang kepadamu malam ini? Keluarkanlah mereka kepada kami. Lalu Lut keluar menemui mereka dan menutup pintu di belakangnya. Ya, jadi ada di sini fana daulutan aina rajulani alladhani dakhala ilaika al-laila. Ya, jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi Lut,
Wahai saudaraku, di manakah kedua orang-orang? Di manakah aina rujulani? Aina kedua pria yang datang kepadamu malam ini? Dakhala ilaikal lailah ahzihuma ilaina lina'rifahuma. Keluarkanlah mereka kepada kami, ya. Jadi mereka itu meminta orang yang melakukan perbuatan keji itu untuk bisa diadili bersama-sama, ya. Fakharaja ilaihim lutun ilal babi wa aghlaqal baba wara'ahu. Nah, jadi di sini Lut itu keluar kepada yang bertanya tadi ke pintu yang depan, tetapi dia menutup pintu yang di belakangnya, ya. Dan berkata, wara'ahu wa qala la taf'alu syarran ya ikhwati wa dzalibtanani lam ta'rifa rujulan ukhrijuhuma ilaikum faf'alu bihima kama yahsunu fi uyunikum wa amma hadani rajulani fala taf'alu bihima syai'an li'annahuma qad dakhala tahta zilli saqfi. Nah, dan Lut berkata, wahai saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat. Aku mempunyai dua anak, ya, dua anak perempuan yang belum pernah mengenal laki-laki. Biarlah aku keluarkan mereka kepadamu, dan perbuatlah kepada mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap kedua orang laki-laki itu janganlah kamu berbuat apa-apa, karena mereka telah datang untuk berlindung di bawah atap rumahku. Nah, illa annahu sayatimmu ta'wilu hadhil khati'ah bi annaha kanat mujarradu intihakan lihuquqi ad-diyafah. Nah, namun demikian dosa ini akan ditafsirkan hanya sebagai sekedar pelanggaran terhadap hak-hak saja, dan bahwa yang dimaksud dalam Al-Kisah ini tadi hanyalah pelanggaran terhadap hak tamu atau tidak mendukung kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan, atau bahwa yang terjadi hanyalah kekerasan seksual atau perbuatan keji yang menyimpang tanpa kerelaan kedua pihak. Penafsiran seperti ini menurut penulis di zaman sekarang sering dikaitkan dengan wacana hak asasi manusia, dan kita akan menemukan upaya-upaya semacam ini dari sebagian pihak yang mencoba membingkai ulang penyimpangan tersebut. Wa fi nihayah tantahi qissatu Lut alaihi salam fil ahdil qadim bizinal muharram wa hasya li anbiya'illahi min dalik wa ma huwa dunahu fi fahmu atharu wa ashrafu khalqullah. Wa fi nihayah tantahi, dan pada akhirnya kisah Nabi Lut alaihissalam dalam perjanjian lama dalam kitab suci Yahudi dahulu dipahami sebagai peringatan karena sebagai peringatan keras terhadap perbuatan tersebut, dan bahwa itu adalah dosa besar serta termasuk kejahatan yang paling buruk. Nah, jadi dalam perjanjian lama ya, kitab Yahudi, kisah Nabi Lut tadi dipahami sebagai peringatan yang keras bagi umat Yahudi terhadap perbuatan, dan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar termasuk kejahatan yang paling buruk, Nah, pada tahun waqad ulghiyat jami'u qawanin as-sudumiyah amu 1791 ibanus surah al-furnsiyah wa kanat tusamma aidan bagri isyaratu ila hartoqah al-bid'ah al-baghidah wa huwa wasfu kinsi wa rubutuhu bisyaitanah was-sihru asna'a mahakamut taftish. Nah, pada tahun 1791 seluruh hukum pidana dihapuskan di Perancis pada masa revolusi Perancis. Istilah bagri, sodomi, ya, digunakan untuk menunjuk pada perbuatan yang keji
dan sering pula dikaitkan dengan sihir dan praktik-praktik menyimpang. Kemudian perilaku homoseksual mulai diperlakukan sebagai fenomena yang dipisahkan dari penilaian agama dan moral. Karena itu, para pendukungnya sangat bersemangat untuk mempertahankan istilah ini dan menolak keras penggunaan istilah-istilah lain seperti penyimpangan atau perbuatan komrut. Mereka menganggap istilah-istilah tersebut sebagai penghinaan yang keji dan pelecehan terhadap kecenderungan seksual yang menyimpang. Hal ini ditegaskan dalam seluruh tulisan ilmiah, riset, konferensi, dialog, bahkan sampai pada istilah-istilah resmi yang digunakan di Barat, di mana mereka menyebutnya sebagai homoseksual dengan makna penyuka sesama jenis. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1791 ini, ya, 1791 ini seluruh hukum pidana itu dihapuskan di Perancis, ya, pada masa revolusi Perancis. Istilah bagri, ya, dalam Perancis itu sodomi atau LGBT itu dinamakan bagri, digunakan untuk menunjuk pada perbuatan yang keji dan sering pula dikaitkan dengan sihir dan praktik-praktik menyimpang. Jadi emang dari dulu itu perbuatan sodomi, bagri atau LGBT ini adalah perbuatan yang keji, yang tidak normal bagi manusia dan bagi akal manusia. Kemudian perilaku homoseksual mulai diperlakukan sebagai fenomena yang dipisahkan dari penilaian agama dan moral. Jadi dalam agama dan moral manusia itu sangat tidak normal orang yang melakukan perbuatan keji tersebut, ya teman-teman. Karena itu para pendukungnya sangat bersemangat untuk mempertahankan istilah dan menolak keras penggunaan istilah-istilah lain seperti penyimpangan atau perbuatan kaum Lut. Nah, jadi orang-orang yang memegang kepercayaan ini, orang-orang yang melakukan perbuatan ini sangat ingin mempertahankan istilah ini, dipisahkan dari sangat mempertahankan istilah ini dan menolak keras bahwa penyimpangan ini disebut penyimpangan dan perbuatan kaum Lut, karena di pikiran mereka itu sudah normal bagi mereka. Jadi apa yang mereka pikir normal akan ditolak, akan menolak keras semuanya. Yang istilah-istilah seperti penyimpangan, seperti perbuatan kaum Lut, seperti perbuatan yang keji, itu mereka tidak terima akan istilah tersebut. Mereka menganggap istilah-istilah tersebut sebagai penghinaan yang keji, ya, dan pelecehan terhadap kecenderungan seksual yang menyimpang. Nah, jadi jikalau kita menyebutnya itu penyimpangan, dan bagi mereka itu adalah penghinaan yang keji gitu loh. Nah, itu adalah harga diri mereka. Nah, saking mereka berpegang teguhnya pada pendirian tersebut. Nah, ada pula ada pula ini. Nah, kita cukupkan saja di sini teman-teman ya, bahwa al-misliyah al-jinsiyah itu adalah perbuatan yang sangat keji ya teman-teman, perbuatan yang buruk yang sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam agama kita juga sangat tidak dianjurkan, ya, sangat haram bagi agama kita. Dan secara akal manusia, secara moral manusia itu perkawinan sama jenis tidak dapat membuahkan anak, tidak dapat bisa saling mengasihi, ya. Kita hidup di dunia itu saling berpasangan teman-teman.
eh, dari pikiran manusia, dari hal-hal hal-hal keseharian kita itu sudah dirancang Allah untuk bisa bekerja sama dengan lawan jenis ya. Memang kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat karib yang itu tidak apa-apa, tetapi jangan sampai melakukan hal ini ya teman-teman. Ini sudah sangat keterlaluan, sudah sangat di luar batas, dan secara moral manusia itu tidak bisa difikirkan secara logika gitu ya. Saya cukupkan sampai di sini pembahasannya teman-teman. Mohon maaf atas kurangnya saya dalam menjelaskan dan dalam mengartikan. Barangkali masih ada yang tidak paham atau masih ada yang bertanya-tanya. Mohon maaf juga karena kurang pembahasan kurang bisa didetailkan ya, karena sudah melihat waktu sudah waktunya selesai. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.